Dan terjadinya perang Uhud baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 kilometer kurang lebih, ya 7 kilometer. Itu seluruhnya Perang Pak Uhud sampai ke ini kanan terjadi itu. pada 3 Hijriah, pada bulan Syawal. Orang-orang Quraisy Mekah ini ingin berperang ke kota Madinah dengan kekuatan 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Termasuk 200 pasukan juga dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Hindun bin Ubay juga termasuk di dalamnya yang 3.000 pasukan. Hindun ini ingin membalas dendam karena kekalahannya di waktu perang Badar. Maka data ini Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang Quraisy Mekah ini ingin berperang ke kota Madinah dengan kekuatan 3.000 pasukan didengar oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di waktu itu memegang panji atau bendera Muslim. Maka beliau mengajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Quraisy Mekah ini ingin berperang ke kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah setelah sholat Jumat, mengadakan musyawarah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam musyawarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum munafikin ini di dalam musyawarahnya perang jangan dihadapi di luar kota Madinah, perang dihadapi di dalam kota Madinah agar anak-anak dan orang tua bisa melontar tombak dan batu di dalam kamarnya. Akan tetapi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sejati sekali, namanya Abdullah bin Umar. Ini perang jangan dihadapi di dalam kota Madinah karena kota Madinah ini sudah ditata dengan rapi. Perang dihadapi di luar kota Madinah, letaknya di lereng Uhud. Maka disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang ini diadakan di luar kota Madinah. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Sabtu. Pada malam Sabtu Rasulullah berangkat ke lereng Uhud ini dengan kekuatan 1.000 pasukan. Akan tetapi sudah nyampe di sekitaran Jabal Uhud ini Rasulullah bermalam di tenda sebanyak pasukan 1.000 pasukan. Sebanyak 1.000 pasukan, akan tetapi malamnya itu Bapak Ibu sekalian orang-orang Quraisy Mekah ini kembali ke kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Kembali Bapak Ibu sekalian ke kota Madinah dengan kekuatan 300 pasukan. Jadi orang-orang muslimin ini yang dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal 700 pasukan karena orang-orang munafikin ini sudah balik ke kota Madinah ikut perang. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak semangat, tidak menurunkan semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menaruh strategi sahabat-sahabatnya itu yang 650 itu ditaruh di bawah, yang 50 ditaruh di atas jabal. Jadi jabal apanya? Jabal rumah atau jabal tukang panah. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh sahabatnya
sebanyak Jabal tukang 50 Jabal pemanah di situ, ahli panah taruh di situ. maka dia Diperintahkan untuk Jabal di sana oleh Rasulullah itulah SAW. Rasulullah menaruh strategi orang-orang orang-orang kaum muslimin ini yang dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah Bapak Ibu sekalian perang Uhud ini di pagi hari. Orang-orang Quraisy Mekah sudah sudah menggempur, sudah berperang, saling melepaskan anak panahnya itu dan tombaknya menyerang dari atas itu. Sudah di atas itu di atas itu oleh sahabat Rasulullah yang 50 sahabat itu dipanah semuanya. Akhirnya yang kaum kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu mundur ke belakang. Mundur ke belakang karena sudah Ini panahannya di situ ya, apa namanya? dipanah dari Ini Jabal sudah panah akhirnya mundur Jabal ke belakang. Jabal Tak tahunya Bapak Ibu sekalian Jabal itu bersembunyi di balik kurma-kurma tersebut, di balik gunung ini. Jadi nggak lama dari itu Bapak Ibu sudah tidak ketahuan lagi anunya orang-orang Quraisy ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mungkin udah hujan kaum muslimin itu yang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Jabal Rumah ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair itu turun semua mengambil harta rampasan orang-orang Quraisy, harta rampasan perang tersebut. Sudah terbahak-bahak Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah itu. Karena sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada sahabatnya, perang ini menang atau kalah jangan sampai turun, kata Rasulullah. Maka itu mungkin hujan tidak ingat pesan Rasulullah, turun semua mengambil harta rampasan Rasulullah, mengambil harta rampasan orang-orang Quraisy. Tinggal yang ada di atas itu Abdullah bin Jubair di atas itu. Maka terjadilah Bapak Ibu sekalian, itu terbahak-bahak, sudah tidak ingat lagi orang-orang Quraisy itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid ini belum masuk Islam. Khalid bin Walid ini belum masuk Islam, akhirnya menyerang kembali kepada kaum muslimin. Itulah Bapak Ibu dibantai habis-habisan oleh Khalid bin Walid dan kaum tentaranya itu, sampai 70 syuhada yang gugur di perang Uhud, termasuk pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur di perang Uhud. Di mana makamnya? Di sinilah dimakamkan. Di sinilah dimakamkan, dan yang nampak itu makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, itu ada dua, dan lagi Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah yang waktu memberitahukan bahwa orang-orang Quraisy ini akan berperang ke kota Madinah. Di sinilah kuburan. Di sini kuburannya itu tidak seperti Indonesia rata dengan tanah. Kalau Indonesia dibaguskan di mana pakai pohon. Kalau sini rata Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa. Jadi mari kita Bapak Ibu kirim salam, semoga kita ini ziarah kita ke Jabal Uhud ini tidak dijadikan yang terakhir kali. Tidak minggu-minggu ini, di bulan-bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang, Bapak dan Ibu sekalian bisa balik kembali lagi. Amin ya Rabbal berziarah alamin. kepada syuhada Uhud yang gugur di perang Uhud ini bersama anak cucu Bapak dan Ibu Amin ya sekalian. Rabbal alamin. Amin Allahumma. Baiklah Bapak Ibu, mari kita